Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filano Putra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Manajemen semester 4, Manajemen 2. Kali ini saya akan meringkas materi mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi sebagai tugas UAS saya. Baiklah, yang pertama, pengertian sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi ialah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Adapun fungsi dari sistem telekomunikasi itu ialah untuk mengirim dan menerima data dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Selanjutnya, pengertian intranet, ekstranet, dan internet. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Sedangkan ekstranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan yang lain. Sementara internet ialah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Karakteristik sistem informasi. Satu, mempunyai sasaran sistem. Yang kedua, mempunyai masukan atau input. Yang ketiga, mempunyai pengolah atau pemrosesan data. Yang keempat, mempunyai keluaran atau output. Yang kelima, mempunyai interface. Pengertian e-commerce. E-commerce ialah secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. E-commerce dapat diartikan juga sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Jenis-jenis e-commerce ialah e-commerce. Yang pertama, e-commerce business to business. Yang kedua, e-commerce business to consumer. Yang ketiga, e-commerce C2C atau konsumen ke konsumen. Yang keempat, konsumen to business. Manfaat e-commerce dapat menghemat waktu. Adapun manfaat e-commerce ialah satu, dapat menghemat waktu. Yang kedua, tidak memerlukan modal yang besar. Yang ketiga, fleksibilitas menjalankan bisnis. Yang keempat, mempermudah proses ekspansi bisnis. Yang kelima, kemudahan pembayaran dan catatan transaksi. Di balik kelebihan e-commerce tentu ada kekurangannya juga. Kekurangan e-commerce, yang pertama, batasan teknis. Batasan teknis ini diartikan kurangnya pengakuan standar secara universal untuk kualitas, keamanan, dan kehandalan. Yang kedua, memerlukan web server khusus sebagai tambahan untuk server jaringan. Kalau kekurangan di batasan teknis, yang pertama, permasalahan legal yang tidak terpecahkan. Yang kedua, kurangnya peraturan pemerintah dan standar industri nasional maupun internasional. Selanjutnya, pengertian supply chain management. Sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, dan informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun virtual. Jenis-jenis supply chain management. Yang pertama, upstream supply chain. Yang kedua, internal supply chain. Yang ketiga, downstream supply chain. Masalah umum yang terjadi supply chain dan cara mengatasinya. Yang pertama, mengendalikan keterbatasan bahan baku. Yang kedua, kenaikan ongkos kirim dan harga kargo. Yang ketiga, kesulitan forecasting. Yang keempat, kemacetan pengiriman. Yang kelima, digitalisasi pada supply chain. Selanjutnya, pengertian dari hak atas kekayaan atau disingkat HKI. Didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Sejarah perkembangan HKI. Sejarah historis peraturan perundang-undangan di bidang HKI Indonesia telah ada sejak tahun 1880-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI.
pada tahun 1844. Adapun manfaat AKI sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya, serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Baiklah, sekian video rangkuman dari materi manajemen teknologi informasi. Apabila ada kesalahan dalam video, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.